Berlatar sekitar 200 tahun sebelum alur Game of Thrones yang merupakan salah satu series terbaik yang pernah saya tonton, series ini akan menceritakan tentang kehidupan klan Targaryen, para keturunan penunggang naga yang menguasai 7 kerajaan. Konon, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan klan Targaryen kecuali klan Targaryen itu sendiri. Dan meskipun para keturunan mereka berambut putih, namun mereka tidak ada hubungannya dengan Gojo Satoru, apalagi Pak Ganjar. Ya putih aja. So, kita akan bahas secara detail gimana serunya punya naga. Jadi nggak usah berlama-lama keburu nasinya habis. Kita langsung aja, inilah House of the Dragon. Kisah diawali dengan berakhirnya masa pemerintahan seorang raja bernama Raja Jaehaerys Targaryen yang semasa pemerintahannya, beliau berhasil membawa kedamaian dan kemakmuran bagi nusa dan bangsa di wilayah King's Landing. Beliau merupakan cucu dari Raja Aegon si Pelopor yang dulunya menaklukkan ketujuh kerajaan dan bisa dibilang saat ini mereka berada di puncak kejayaannya. Ironisnya, kedua putranya yang seharusnya menjadi penerus justru sudah meninggal duluan dalam pertempuran dan sekarang mengingat usianya yang sudah semakin tua dan kondisinya mulai sering kedinginan dikit-dikit cari tempat rebahan. Beliau sadar harus segera menentukan siapa yang akan mewarisi tahtanya untuk meneruskan pemerintahan. Dari belasan pewaris, hanya ada dua yang benar-benar dipertimbangkan, yaitu cucu tertuanya bernama Rhaenys, yang sayangnya adalah seorang wanita, dan yang satunya laki-laki, namun dia bukan keturunan dari anak laki-laki pertama yang bernama Viserys. Meskipun begitu, karena berpegang pada tradisi lama jika tahta kerajaan lebih diutamakan diwariskan kepada keturunan laki-laki, alhasil mereka pun memilih Pangeran Viserys sebagai putra mahkota. The Prince Viserys Targaryen, Prince of Dragonstone, would not inherit the Iron Throne. Di sini bahkan Raja Jaehaerys telah memperhitungkan kalau satu-satunya ancaman yang bisa menghancurkan kejayaan klan Targaryen bukanlah musuh dari luar, melainkan perpecahan di antara keluarganya sendiri, dan oleh karena itu untuk mencegah pecahnya perang saudara, beliau sangat mewanti-wanti para keturunannya tersebut dengan tegas dan meminta putri Rhaenys untuk bersumpah setia kepada sepupunya. Tear down the House of the Dragon. Singkat cerita, 9 tahun setelah Raja Viserys naik tahta, dia dikaruniai seorang putri bernama Rhaenyra Targaryen yang sejak kecil sudah sangat menyukai naga. Saat itu, Rhaenyra terlihat sedang terbang bersama dengan naganya yang bernama Syrax, seekor naga betina berwarna keemasan yang juga masih muda. Ayo. Di sana, Rhaenyra disambut oleh sahabat dekatnya bernama Alicent, putri dari penasehat raja sekaligus perdana menteri yang membantu raja menjalankan pemerintahan. Mereka kemudian menuju istana kerajaan untuk menemui ibunya, sang permaisuri yang saat itu sedang mengandung, di mana kehamilan tersebut menjadi harapan besar bagi Raja Viserys karena dia belum memiliki pewaris laki-laki bagi kerajaannya. Good morrow, Alicent. Will I in this bed soon enough, Rhaenyra? Pada momen ini, permaisuri mengingatkan anaknya tentang takdirnya sebagai seorang wanita bukanlah bertempur di medan perang, melainkan untuk melahirkan pewaris yang akan meneruskan garis keturunan kerajaan dan menjaga kelangsungan klan Targaryen. Namun kenyataannya, Rhaenyra justru memiliki jiwa bebas dan lebih suka bertarung di medan perang layaknya para pria. Now take a bow, you stink of You dragon. might be looking up the wrong end. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Raja Viserys yang sedang memimpin rapat bersama para dewan penasehat yang diantaranya adalah Otto Hightower, penasehat kerajaan sekaligus ayah dari Alicent yang biar gampang kita panggil saja penasehat, dan Corlys Velaryon, suami dari Rhaenys Targaryen, pewaris selain Viserys tadi, sekaligus dia juga merupakan pemimpin klan Velaryon dan bertanggung jawab atas armada perdagangan laut kerajaan. On Bloodstone, styled himself the Prince Admiral of this triarchy. Dalam rapat tersebut, Corlys memperingatkan Raja Viserys mengenai ancaman dari aliansi luar yang telah menguasai wilayah Stepstones, di mana itu merupakan salah satu jalur perdagangan penting bagi mereka.
Namun meskipun ancaman itu berpotensi mengganggu perdagangan dan keamanan kerajaan, Raja Viserys terlihat mengabaikan peringatan Corlys karena menganggap masalah itu belum cukup mendesak untuk ditangani, di mana dia justru membahas turnamen yang akan digelar untuk menyambut kelahiran anaknya. Listen takes it under advisement. Shall we discuss the heirs tournament, Your Grace? Dalam rapat itu, terlihat ada satu kursi kosong di sebelah Raja Viserys, di mana kursi itu adalah milik Pangeran Daemon Targaryen, adik kandung Raja Viserys yang sekarang menjabat sebagai pemimpin pasukan penjaga ibu kota. Sebenarnya, Daemon bisa saja menjadi pewaris Iron Throne seandainya Raja Viserys tidak memiliki anak laki-laki. Namun karena sifatnya yang temperamental dan sering bertindak brutal tanpa memikirkan akibatnya, hal itu justru membuat para dewan tidak mempercayainya. Games are over. My son will be born. Perlu diketahui, Daemon baru saja diangkat sebagai pemimpin pasukan penjaga ibu kota yang bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum di kota, di mana dia langsung menjalankan operasi besar-besaran untuk membersihkan kota tersebut dari para kriminal. Daemon bersama pasukannya membantai begitu saja semua orang yang dicurigai sebagai penjahat di ibu kota tanpa prosedur hukum. Meskipun cara tersebut berhasil membuat angka kejahatan menurun, tapi tentu saja hal itu juga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat mengingat sosok sembrono itu memiliki 2000 pasukan yang setia. It was an unprecedented roundup of criminals of every ilk. Your brother made a public show. Keesokan harinya, Daemon akhirnya dipanggil oleh para dewan untuk mempertanggungjawabkan aksi brutalnya semalam, di mana dia berdalih bahwa semua tindakannya merupakan bagian dari tugasnya untuk membersihkan para kriminal yang meresahkan warga. Meskipun penjelasan itu sempat memicu perdebatan, namun Raja Viserys masih melindungi adiknya dan hanya memberikan peringatan agar dia tidak mengulanginya. Dari keputusannya tersebut, mulai terlihat kalau Raja Viserys adalah raja yang kurang tegas sehingga membuatnya kesulitan untuk harus menjadi raja atau menjadi kakak bagi adiknya. My apologies, Your Grace. Any further performances like last night's will be answered. Understood, Your Grace. Shine upon all combatants. May the luck of Singkat cerita, turnamen besar untuk merayakan kelahiran calon anak Viserys akhirnya resmi digelar, di mana acara tersebut juga menjadi ajang ujuk kemampuan para ksatria dalam pertandingan duel jojo-jojohan berkuda menggunakan tombak. Beberapa di antara peserta yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah Pangeran Daemon yang dengan penuh percaya diri menantang anak dari penasihat kerajaan sebagai lawannya. Di mana tantangan itu merupakan bentuk provokasi terhadap penasihat kerajaan yang selama ini menjadi salah satu tokoh paling keras menentangnya di dalam Dewan Kerajaan. Di pertandingan pertamanya, Daemon berhasil mengalahkan lawannya dan melaju ke babak berikutnya untuk berduel melawan Ser Criston Cole, seorang ksatria muda berbakat dari klan yang tidak begitu terkenal. Namun di luar dugaan, Cole justru berhasil menjatuhkan Daemon dan memaksanya mengakui kekalahannya. Sementara itu di ruang persalinan, diperlihatkan Raja Viserys yang mendapat kabar kalau kondisi bayinya berada dalam posisi sungsang, di mana situasi itu memaksanya untuk memilih antara menyelamatkan bayinya atau harus kehilangan keduanya. Dengan harapan besar bahwa bayi tersebut adalah putra yang akan menjadi pewaris Iron Throne, Raja Viserys akhirnya terpaksa memilih menyelamatkan anaknya meskipun harus mengorbankan ibunya. Namun keputusan itu tetap berakhir menjadi malapetaka karena bayi laki-laki yang dia selamatkan juga ikut meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Keesokan harinya saat prosesi pemakaman keluarga Targaryen,
Raja Viserys hanya bisa terdiam di depan perapian dan diliputi rasa bersalah. Begitu juga Rhaenyra yang tampak terpukul karena harus kehilangan ibu sekaligus adik yang baru saja dilahirkan, di mana dia lalu memberikan perintah kepada naganya untuk membakar kedua jenazah tersebut. Dracarys! Setelah kematian permaisuri, para anggota dewan kembali berkumpul untuk membahas siapa yang akan menjadi pewaris Iron Throne, di mana dalam rapat tersebut sempat terjadi perdebatan ketika sebagian besar anggota dewan menolak jika Daemon ditunjuk sebagai penerus karena sifatnya yang impulsif akan terlalu berbahaya untuk menjadi seorang raja. Di sisi lain, mereka juga enggan mengangkat Rhaenyra atau satu-satunya putri Raja Viserys sebagai pewaris karena tradisi mereka selama ini dan belum pernah ada seorang wanita yang secara resmi menduduki Iron Throne sebagai penguasa. My wife and son are dead! Crows that come to feast on their corpses! Keesokan harinya, penasehat kerajaan kemudian menyampaikan berita kalau alih-alih berduka, Pangeran Daemon justru menghabiskan malam di sebuah bar seolah merayakan kematian permaisuri dan satu-satunya ahli waris, di mana Raja Viserys yang marah dan kecewa pun langsung memanggilnya mengingat selama ini dia selalu membela Daemon di hadapan para dewan meskipun berkali-kali membuat masalah. You chose to celebrate your own rise! And everything I've given you, you've thrown back in my face! Namun alih-alih meminta maaf, Daemon justru meluapkan semuanya dengan mengatakan kalau kakaknya adalah raja yang lemah yang dikelilingi oleh para lintah yang memanfaatkannya dan terus berusaha menjauhkannya dari adiknya sendiri sehingga sang raja bisa terus diperas. Akibat kejadian tersebut, Raja Viserys yang sudah terlalu kecewa kemudian mengusir Daemon dari wilayah istana dan menunjuk anak perempuannya yaitu Rhaenyra sebagai pewaris Iron Throne dengan mengundang para penguasa dari ketujuh kerajaan untuk bersumpah setia. Lord Hobart Hightower promised to be faithful to King Viserys. Rhaenyra Targaryen, Princess of Dragonstone. Sementara itu, Daemon sendiri memilih meninggalkan King's Landing bersama selirnya setelah sebelumnya diusir, di mana dia menunggangi naganya yang bernama Caracas, seekor naga merah yang dijuluki Bloodworm atau cacing darah karena bentuk tubuhnya. Baru selesai masalah soal pewaris tahta, muncul masalah lain ketika pasukan Crab Feeder mulai berani menyerang dan sekarang mengendalikan arus perdagangan laut, di mana salah satu kapal yang diserang adalah milik klan Velaryon. Tentu saja klan Velaryon yang kekuatannya bergantung pada armada laut dan aktivitas perdagangan, jatuhnya pesisir Stepstone ke tangan Crab Feeder akan menjadi pukulan besar karena mereka bisa kehilangan jalur dagang paling penting sekaligus sumber kekayaan utama mereka. 4 ships have now been lost. The Stepstones have now grown into a conflagration. Karena itulah, Corlys meminta izin kepada Raja Viserys untuk melancarkan serangan ke Stepstone. Namun Viserys menolak usulan tersebut karena tidak ingin memicu perang terbuka antara aliansi Crab Feeder. Sebagai gantinya, dia memilih jalur diplomasi dengan mengirim utusan untuk mencari solusi agar konflik di Stepstone bisa diselesaikan tanpa kekerasan. The Stepstones will be settled in time. Shall we discuss the heirs? You have dragon riders, father. Sampai di sini, Rhaenyra sempat mengusulkan agar para penunggang naga termasuk dirinya dikirim ke Stepstone untuk memberi batasan tegas, menunjukkan kekuatan Targaryen di hadapan mereka. Tapi alih-alih mendengar saran dari anaknya, Raja Viserys justru seolah mengusir Rhaenyra agar tidak mengganggu dan menyuruhnya memilih pengawal baru yang bertugas melindungi raja dan keluarga kerajaan. Rest himself. Di sini diperlihatkan dengan jelas meskipun Rhaenyra diintervensi oleh pihak-pihak lain mengingat pemilihan itu juga menimbang klan mana orang itu berasal untuk mengamankan politik kerajaan. Namun Rhaenyra tetap kekeh dengan kualifikasi dan kemampuan orang yang dipilih yaitu Ser Criston Cole yang tidak lain adalah pemenang turnamen kemarin. Son of the steward of the Lord of Blackhaven. Be welcome, Sir Criston. 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 Be welcome, Sir
Kembali ke Raja Viserys di tengah memanasnya wilayah pesisir dan posisi Raja Viserys yang dinilai rentan setelah kematian permaisuri, Corlys bersama istrinya kemudian menyarankan agar Raja Viserys menikahi putri mereka sekaligus mempererat hubungan antara klan Targaryen dan klan Velaryon. Namun di balik usulan itu, tentu saja Corlys memiliki tujuan politik lain, yaitu untuk meningkatkan pengaruh klan Velaryon dengan menempatkan putrinya sebagai permaisuri dan memastikan keturunannya kelak memiliki hak atas Iron Throne. I haven't given marriage much thought. It hasn't even been half a year since Emma Ask for a stronger match than Laena. Tanpa Corlys sadari, sebenarnya strategi itu sudah lebih dulu diterapkan oleh penasihat kerajaan sejak kematian permaisuri, di mana dia diam-diam menyuruh Alicent, anaknya sekaligus sahabat dari Rhaenyra, untuk menghibur Raja Viserys yang sedang berkabung. Pendekatan yang dilakukan penasihat itu pun jelas jauh lebih halus dan natural jika dibandingkan dengan langkah politik Corlys. Seems the realm wants for a new queen. I think she would open herself to you if invited. Di sisi lain, putri dari Corlys yang saat ini baru berusia 12 tahun membuat Viserys tidak begitu nyaman karena lebih terasa seperti seorang ayah yang sedang ngemong anaknya sendiri. Berbeda dengan Alicent yang sudah matang, siap dipanen, dan mampu menjalin komunikasi yang jauh lebih nyaman, di mana hal itu perlahan berhasil mendapatkan perhatian dari Raja Viserys. It bothers you, does it not? Princess, does it bother you? Sampai di sini, Rhaenyra yang mulai menyadari kalau semua orang sedang memanas-manasi ayahnya untuk menikah lagi. Sebenarnya dia setuju-setuju saja mengingat hal itu demi memperkuat kelangsungan garis keturunan klan Targaryen agar masa depan kerajaan tetap terjamin. Namun dia sama sekali tidak mengetahui kalau sahabat terdekatnya sendirilah yang saat ini mendekati Raja Viserys atas arahan ayahnya yang dipersiapkan untuk menjadi calon ratu sekaligus ibu tirinya. Your Grace, I've called a small council to an emergency session. Why? I think it best you hear it directly. Keesokan harinya, Raja Viserys tiba-tiba dikejutkan dengan laporan bahwa Daemon telah mencuri sebuah telur naga dari kastil dan berencana menghadiahkan telur itu kepada calon anaknya dari hubungannya bersama wanita yang entah siapa. Di mana dalam tradisi keluarga Targaryen, setiap bayi yang lahir akan dipilihkan satu telur naga yang akan menemani mereka sejak lahir agar terjalin ikatan batin antara sang anak dan naga tersebut. Who is Lady Mysaria? We believe Daemon's Hall. This is nothing less than sedition. Namun karena pernikahan dan wanitanya tidak jelas, tindakan tersebut justru membuat Raja Viserys marah karena telur yang dicuri Daemon adalah telur naga yang sebelumnya dipersiapkan untuk putranya yang telah meninggal. Ditambah lagi, anaknya Daemon merupakan hasil hubungan gelap sehingga tidak pantas mendapatkan telur naga. So Raja Viserys kemudian memerintahkan penasihat kerajaan bersama beberapa prajurit untuk mengambil kembali telur tersebut. Assemble a detachment, Otto. Go to Dragonstone and drag Daemon back to face justice. Sesampainya di sana, mereka langsung berhadapan dengan Daemon dan saling mengancam satu sama lain, di mana kehadiran naga merah Karaxas semakin membuat situasi penuh tekanan. Tanpa diduga, dari bawah muncul seekor naga keemasan, di mana itu adalah Syrax yang ditunggangi oleh Rhaenyra untuk memohon kepada pamannya secara baik-baik agar dia mengembalikan telur naga yang telah dicurinya tersebut. To be restored as heir, you'll need to kill me and be done with all this bother. Di luar dugaan, Daemon menuruti permintaannya dan menyerahkannya begitu saja tanpa perlu pertumpahan darah. Dari momen ini, terlihat jelas bahwa Daemon memiliki rasa sayang dan penghormatan yang sangat besar kepada Rhaenyra, dan di sisi lain, Rhaenyra terlihat sangat dekat dengan pamannya tersebut dan bahkan bisa menyelesaikan masalah keluarganya dengan cara yang paling simpel. Faktanya, selir Pangeran Daemon yang bernama Mysaria tidak benar-benar hamil dan bahkan dia sama sekali tidak mengetahui rencana Daemon yang secara sepihak mengumumkan bahwa mereka akan menikah. Bahkan pengumuman itu justru membuat Mysaria semakin deredek karena dia sadar menjadi istri pangeran yang dibenci seluruh kerajaan. Hidupnya akan dipenuhi intrik politik dan ancaman dari berbagai pihak yang padahal dia hanya ingin bebas setelah tumbuh menjadi budak.
Sementara itu, Raja Viserys dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk memilih siapa yang akan menjadi istri barunya. Di satu sisi ada Laena, putri Corlys yang memiliki armada laut terkuat di Westeros. Di sisi lain ada Alicent, putri penasihatnya sendiri yang belakangan selalu setia menemaninya dan menghiburnya sejak kepergian Ratu Aemma. Meskipun Raja Viserys sudah cocok dengan Alicent, dia sadar jika memilihnya, hal itu bisa dianggap sebagai penghinaan kepada Corlys dan klan Velaryon. Your Grace. Singkat cerita, setelah sholat istiqoroh, Raja Viserys akhirnya menuruti kata hatinya dan memutuskan untuk memilih Alicent sebagai istrinya, di mana keputusan itu langsung mendapat penolakan dari Rhaenyra karena ayahnya akan menikah dengan sahabatnya sendiri, sekaligus membuat hubungan persahabatan antara Rhaenyra dan Alicent mulai retak. Di saat yang sama, keputusan itu juga menjadi pemicu renggangnya hubungannya dengan Corlys yang merasa dipermalukan karena lamaran putrinya diabaikan. This is an absurdity. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Corlys akhirnya menjalin aliansi dengan Pangeran Daemon untuk melawan aliansi Crab Feeder di wilayah Stepstones tanpa bantuan Raja Viserys. Menurutnya, perang ini merupakan kesempatan terbaik untuk membuktikan kepada seluruh Westeros kalau Daemon juga layak menjadi seorang pemimpin. It must be made. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, diperlihatkan pasukan aliansi Crab Feeder yang sesuai namanya. Mereka membuat teror dengan menggunakan para pasukan musuh untuk dimakan hidup-hidup oleh kepiting setelah melancarkan serangan terhadap pasukan klan Velaryon di pesisir. Saat itulah Caraxes yang ditunggangi oleh Daemon datang dan langsung membakar medan perang dengan semburan api. Sayangnya, pasukan Crab Feeder telah mengantisipasi kehadiran naga sejak awal dengan berlindung di dalam gua dan terowongan batu yang tidak bisa dijangkau semburan api Caraxes, sehingga keunggulan Daemon menjadi sangat terbatas. Bahkan, para pasukan Crab Feeder juga menghujani Daemon dan Caraxes dengan rentetan anak panah sehingga memaksanya mundur dari tempat itu. Sementara itu di istana kerajaan, setelah Raja Viserys menikah dengan Alicent, mereka sudah dikaruniai anak bernama Aegon II dan bahkan Alicent sudah mengandung lagi, rajin bener dah. Di mana kelahiran Pangeran Aegon langsung mengubah peta politik di istana setelah penasihat kerajaan yang merupakan kakek Aegon melihat kesempatan untuk menjadikan cucunya sebagai penerus tahta menggantikan posisi Rhaenyra sebagai pewaris kerajaan. Where in the seven hells Rhaenyra might be? Well, isn't this splendid? Whole of our family off to celebration and adventure. Suatu hari, Raja Viserys bersama Alicent mengajak Rhaenyra menghadiri acara perburuan kerajaan yang digelar untuk merayakan ulang tahun Aegon yang kedua. Namun di sepanjang perjalanan, Rhaenyra hanya terdiam di mana hal itu menegaskan kalau dia masih belum bisa menerima kenyataan tentang sahabatnya yang sekarang justru menjadi ibu tirinya. Sesampainya di lokasi perburuan, Rhaenyra akhirnya menyadari bahwa alasan ayahnya mengajaknya bukan sekedar hanya menghadiri perayaan, melainkan untuk dijodohkan dengan seorang bangsawan dari klan lain setelah menyadari kalau Rhaenyra terus-terusan murung setelah pernikahannya dengan Alicent. Yang padahal Rhaenyra sendiri belum ingin menikah, so dia pun justru semakin kesal dan meninggalkan tempat itu. I do not wish to get married. Even I do not exist above tradition and duty, Rhaenyra. Excuse me. Malam harinya, diperlihatkan Sir Criston Cole yang masih menemani Rhaenyra dan berusaha membujuknya agar kembali ke perkemahan sebelum ayahnya khawatir. Namun Rhaenyra justru lebih menyukai suasana hutan yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk politik. Tidak hanya itu, Rhaenyra juga mulai meragukan masa depannya sebagai pewaris Iron Throne karena dia tidak yakin para penguasa dan rakyat Westeros benar-benar akan menerima seorang wanita sebagai penguasa 7 kerajaan setelah kelahiran Pangeran Aegon. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek di balik semak-semak di mana ternyata itu adalah seekor babi hutan yang berlari ke arah Rhaenyra.
Beruntung Sir Criston Cole dengan sigap berhasil melumpuhkan hewan tersebut, di mana Rhaenyra yang masih dipenuhi emosi justru melampiaskannya kepada babi itu, dan dari momen itu terlihat jelas kalau di balik sifatnya yang pendiam, Rhaenyra menyimpan keberanian dan sisi liar di dalam dirinya. Di sisi lain, diperlihatkan Raja Viserys yang juga dihantui rasa bersalah karena obsesinya untuk memiliki seorang putra justru berujung pada kematian istri pertamanya, di mana dia mengakui bahwa salah satu alasannya menunjuk Rhaenyra sebagai pewaris adalah untuk menebus kesalahan tersebut dan menjauhkan Daemon dari kerajaan. Saat itu, dia tidak menyangka akan menikah lagi dan dengan mudahnya memiliki putra, di mana sikap terburu-buru tersebut sekarang membuat masa depan kerajaan menjadi bulat. Was the way out of my abyss. Setelah acara syukuran selesai, penasihat kerajaan kemudian menemui anaknya dan mendesaknya agar membujuk Raja Viserys untuk segera menobatkan Aegon sebagai pewaris Iron Throne sesuai tradisi. Menurutnya, jika Rhaenyra tetap menjadi penerus tahta, cepat atau lambat kerajaan akan kacau karena banyak pihak yang tidak mau dipimpin oleh seorang wanita. You must guide Viserys towards reason. How are you feeling, husband? The gods have... Tapi setibanya di kamar, Alicent melihat Raja Viserys yang sudah sangat terbebani oleh berbagai persoalan di kerajaan, terutama sikap Rhaenyra yang terus menolak untuk menikah, yang akhirnya membuatnya mengurungkan niatnya untuk membahas soal pewaris tahta. Di sini, perhatiannya justru tertuju pada sebuah surat di atas meja yang berisi permintaan bantuan dari pasukan klan Velaryon di pesisir Stepstones, di mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa mereka mulai kewalahan menghadapi pasukan Crab Feeder. Namun Raja Viserys tetap kekeh menolak mengirim bala bantuan karena menurutnya perang itu terjadi akibat dua orang yang tidak puas dengan keputusannya dahulu, yaitu Corlys dan Daemon, sehingga sang raja tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Is it better for the realm if the crab feeder thrives or is vanquished? Sementara itu di pesisir Stepstones, diperlihatkan Daemon, Corlys dan pasukannya yang kesulitan untuk memancing pasukan Crab Feeder keluar dari gua. Saat itulah datang seorang utusan kerajaan yang membawa surat dari Raja Viserys, di mana sebelumnya berkat bujukan dari Alicent, sang raja akhirnya setuju mengirim bala bantuan untuk membantu perang di pesisir Stepstones. Daemon menilai kalau bantuan dari Raja Viserys sudah terlambat setelah bertahun-tahun mereka berjuang menghadapi pasukan Crab Feeder, di mana dia justru ingin membuktikan kepada kakaknya jika dirinya tidak sesepele itu. Di sini, Daemon nekat maju seorang diri dengan mengibarkan bendera putih untuk memancing pasukan Crab Feeder keluar dari dalam gua, lalu menyerang sendirian, dan bahkan dia sempat berada di ujung tanduk setelah dihujani dengan anak panah oleh pasukan Crab Feeder. Tiba-tiba, seekor naga milik klan Velaryon datang dan langsung membakar pasukan Crab Feeder. Naga ini bernama Sea Smoke yang ditunggangi oleh Leanor, anak dari Corlys Velaryon, lalu disusul pasukan Velaryon dari berbagai arah sehingga mereka berhasil membalikan keadaan. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Daemon menerobos masuk ke dalam gua untuk mencari pemimpin pasukan Crab Feeder, di mana tidak butuh waktu lama dia membuktikan jati dirinya sebagai seorang pangeran yang keluar dengan membawa mayat pemimpin aliansi Crab Feeder. Keesokan harinya, Rhaenyra yang terus didesak oleh ayahnya akhirnya bersedia mengikuti tur untuk mencari calon suami. Mulai dari para sultan tua, anak-anak pewaris keluarga besar hingga bakul cilok berkumpul untuk menjadi kandidatnya. Namun semua orang yang hadir di sana sama sekali tidak membuat Rhaenyra tertarik sehingga dia berniat untuk mencari sendiri di Shopee. Di tengah perjalanan pulang,
kapal Rhaenyra sempat disenggol oleh naga milik Daemon yang sedang menuju King's Landing, di mana kedatangannya membuat orang-orang khawatir mengingat orang ini sangat tidak bisa diduga. Dan benar saja di luar dugaan, Daemon ternyata datang ke sana bukan untuk membuat keributan, melainkan memberikan penghormatan kepada Raja Viserys yang mempersembahkan mahkota sebagai simbol kemenangannya setelah berhasil mengalahkan pasukan Crab Feeder di pesisir, di mana kejadian ini membuat hubungan mereka kembali membaik. Stepstones are yours. Rise. Dalam acara jamuan makan, Rhaenyra sempat curhat kepada Daemon atau pamannya yang intinya dia muak dengan urusan kerajaan yang setiap hari membahas tentang pernikahan, apalagi setelah melihat ibunya meninggal demi melahirkan pewaris. Namun Daemon berkata kalau bagi orang-orang seperti mereka, pernikahan hanyalah pengaturan politik dan setelah pernikahan berlangsung, mereka tetap bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Where are we going? Mengetahui isi hati Rhaenyra yang sedang semrawut, Daemon kemudian mengajaknya menyusuri kota dengan menyamar sebagai warga agar tidak dikenali. Dan untuk pertama kalinya, Rhaenyra bisa merasakan hidup seperti warga lokal biasa tanpa pengawalan dan bebas menikmati suasana malam kota. Bahkan dia juga menyadari kalau warga kota sama sekali tidak mendukung Rhaenyra sebagai pewaris Iron Throne karena stigma wanita adalah makhluk yang lemah. Di sini, Daemon bahkan memperkenalkan tempat yang tidak senonoh untuk memperkenalkan Rhaenyra yang sudah beranjak dewasa. Bahkan mereka sempat terlibat meskipun pada akhirnya Daemon mengurungkan niatnya dan memilih pergi begitu saja meninggalkan Rhaenyra di tempat itu. Sampai di sini, Rhaenyra yang sudah kepalang di ujung tanduk akhirnya memaksa Sir Criston Cole atau penjaganya sendiri untuk menuntaskan yang sebelumnya sempat tertunda. Di mana kejadian ini jelas membuat Sir Criston Cole mulai menaruh harapan kepada Rhaenyra. Tanpa mereka sadari, aktivitas Rhaenyra semalam bersama Daemon ternyata dipantau oleh mata-mata si penasihat kerajaan, di mana keesokan harinya dia bergegas melaporkannya kepada Raja Viserys kalau putrinya terlihat berada di tempat yang tidak senonoh bersama dengan pamannya. Namun Raja Viserys yang selalu berpikiran positif tidak langsung mempercayai laporan tersebut karena dia juga menyadari jika penasihat memiliki kepentingannya sendiri untuk menjatuhkan Rhaenyra sebagai pewaris Iron Throne agar jalan Aegon atau cucunya untuk menjadi penerus tahta terbuka lebar. Do you wish to have your blood on the Iron Throne so willing to destroy mine own? Leave me. Sampai di sini, Alicent yang diam-diam mendengar percakapan antara ayahnya dan Raja Viserys kemudian menemui Rhaenyra untuk mengklarifikasi kebenaran rumor tersebut. Rhaenyra pun menjelaskan kalau dia memang pergi keluar untuk melihat dunia malam seperti anak muda pada umumnya, tapi dia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Daemon yang telah melakukan tindakan tidak senonoh. I regret it. Hands off me. Tidak berselang lama, Daemon akhirnya diseret untuk menghadap Raja Viserys dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Namun alih-alih menyangkal tuduhan tersebut, Daemon justru mengaku bahwa kedekatannya dengan Rhaenyra terjadi atas dasar suka sama suka. Bahkan secara terang-terangan dia mengungkapkan keinginannya untuk menikahi keponakannya karena pada zaman itu, pernikahan sesama keluarga merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh sebuah klan demi menjaga darah keluarga mereka tetap suci. Mendengar pernyataan itu, Raja Viserys pun langsung murka dan tidak percaya dengan tindakan adiknya sendiri. Masalahnya jika rumor tentang Rhaenyra kehilangan kesuciannya sampai menyebar ke seluruh kerajaan, maka kedudukannya sebagai pewaris Iron Throne bisa dipertanyakan. Oleh karena itu, Raja Viserys kemudian kembali menghukum Daemon dengan mengusirnya dari istana. Go back to the Vale, Daemon. As you wish, brother.